Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian motivasi semangat dalam menghafal Al-Quran. Sebuah kajian dengan tema motivasi semangat dalam menghafal Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, al-talabah wal-asatidah wal-musyrifun wal-ikhwah al-mubarakun jami'an, في هذا الصباح المبارك سندرس إن شاء الله تعالى فضائل حفظ القرآن. Para santri-santri sekalian, para ustadz, para musyrif, dan juga para ikhwah yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Selasa 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita mempelajari keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Dan insyaallah ta'ala di akhir kita akan sebutkan
tata cara menghafal dan mudah untuk memurajaah Al-Quran. Dan saya harapkan seluruh santri agar menulis secara detil apa yang saya sebutkan. Seluruh santri menulis secara detil apa yang saya sebutkan, dan tidak ada yang tidur, karena catatan yang para santri sekalian catat adalah termasuk daripada penilaian dalam halaqah tahfidzul Quran, masuk dalam kategori adab. Oleh karenanya catatan itu nanti diberikan kepada musyrif halaqah. Setiap halaqahnya akan mendapatkan catatan-catatan tersebut dan dinilai oleh para musyrif. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang tidak mencatat, karena ini termasuk daripada penilaian. Dan juga muhadharah kali ini adalah untuk persiapan para santri sekalian yang akan masuk ke dalam ikhtibarul itqan, masuk ke dalam ujian itqan hafalan Al-Quran yang akan dimulai insyaallah ta'ala beberapa hari ke depan. Agar para santri semangat dan tahu apa yang harus dilakukan, maka saya menggunakan waktu halaqah pagi ini untuk memberikan kepada para santri arahan-arahan, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, sehingga semangat untuk memurajaah Al-Quran dengan baik dan benar, dengan itqan, lancar, tajwidnya benar, makhrajnya benar. Dan saya berharap entah itu dari bagian ibadah atau dari bagian musyrif atau dari bagian keamanan, agar memperhatikan santri-santri yang tidur. Jangan sampai ada yang tidur. Baik, poin pertama yang ingin kita bahas adalah menghafal Al-Quran asal dan pokok dalam menimba ilmu agama. Menghafal Al-Quran adalah asal dan pokok dalam menimba ilmu agama. Seorang yang menimba ilmu agama, maka senantiasa dia awali dengan menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam, nih perhatikan, di dalam hati-hati para ahli agama, para ahli ilmu. Maka menghafal Al-Quran dia adalah asal dalam menuntut ilmu. Sebenarnya Al-Quran itu tidak diperlukan mushaf, karena dia fi sudur. Ma makna sudur? Jama' sadr, dada, di dalam hati, di dalam dada orang-orang yang ahli agama. Menghafal Al-Quran asal pokok dalam menuntut ilmu agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim,
Allah Azza wa Jalla berfirman, ini berarti hadis qudsi, innama ba'astuka liabtaliyaka wa abtaliya bika, sesungguhnya aku mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengujimu dan menguji dengan engkau apakah umatmu mengikutimu. Wa anzaltu alaika kitaban, aku turunkan kepadamu Al-Quran, kitab, la yaghsiluhul ma, tidak hilang ketika dicuci dengan air, taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, kamu bisa membacanya walau dalam keadaan sedang berbaring atau sedang bangun. Ini menunjukkan bahwasanya makna dari hadis ini adalah Al-Quran mahfuzun fis sudur, Al-Quran itu terjaga di dalam hati, la yatatarraqu ilaihi dzahab, tidak pergi dari hati seseorang, bal yabqa ala marriz zaman, tetapi dia terus ada di dalam dada sanubari seorang muslim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Al-Quran adalah dihafal, itu asalnya bagi penuntut ilmu. Al-Quran adalah dihafal, itu asalnya bagi penuntut ilmu, karena dia mahfuz fis sudur, terjaga di dalam sanubari seorang muslim, apalagi penuntut ilmu agama. Kemudian termasuk daripada hal ini adalah oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran. Oleh karenanya Allah memudahkan kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qamar sebanyak 4 kali. Surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad yassarnal qur'ana akmilu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, yang artinya dalam bahasa Indonesia, sungguh kami telah benar-benar mudahkan untuk Al-Quran dihafal, maka apakah ada yang menghafalnya? Ayat ini nikmat dari Allah bagi kaum muslimin. Allah memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Al-Qamar ayat berapa aja tadi? 17, 22, 32 dan 40. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang dikenal dengan Tafsirul Qurtubi, sahhalnahu lil hifz, yang dimaksud dengan yassarnal Qur'ana lidzikr, kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Wa a'anna alaihi man arada hifzah. Lihat, jangan patah semangat dalam menghafal Al-Quran. Kami, kata Allah, akan tolong atas siapa saja yang ingin menghafalnya. Allah yang menjamin bahwa orang yang menghafalnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan patah semangat. Awal-awal mungkin belum terbiasa, awal-awal mungkin bacaan Al-Qur'annya masih tahsin. Bahkan nanti ada para santri kelas 7 yang saya turunkan
dari kelas tahfidz ke kelas tahsin, karena bacaan Al-Qur'annya masih belum lancar, tidak cocok untuk menghafal. Tetapi jangan khawatir terlambat dengan teman-temannya, jangan malu. Angkatan 1 dahulu, ada yang dulu Iqra, baru kemudian memasuki kelas tahsin, selama setengah tahun, selama 1 semester, akhirnya bisa lancar sekarang membaca Al-Qur'annya. Maka jangan patah semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Lihat pernyataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa anna alaihi man arada hifdzah, kami akan tolong siapa saja yang ingin menghafalnya. Fahal min talibin li hifdzihi fayu'anu alaihi, maka adakah orang yang mau menghafalnya yang segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah berfirman tadi dalam Al-Qur'an, fahal min muddakir, apakah ada yang mau menghafalnya? Disebutkan di dalam kitab Tafsirul Jalalain, yang dimaksud dengan fahal min muddakir, fahal min mutta'idhin hafidhin lah, adakah orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quran mau menghafalnya? Wal istifhamu huna bima'na al-amr, ay ihfazuhu watta'idhuhu bihi, watta'idhu bihi. Dan adatul istifham, kata atau huruf untuk bertanya, fahal min muddakir, hal, apakah? Pertanyaan ini maknanya adalah perintah, artinya ayo hafalkan, ayo hafalkan, ayo ambil pelajaran dari Al-Quran dengan menghafalnya. Maka jangan sampai seseorang patah semangat dalam menghafal Al-Quran, karena Allah telah memudahkan. Lihat sekarang, khudh li as-sabburah, khudh li as-sabburah, du'a amami huna, asra'. Lihat sekarang, walaqad yassarna al-Qur'an. Di sini terdapat penekanan-penekanan bahwa menghafal Al-Qur'an mudah. Lihat di situ ada kata-kata walaqad. Di sini adalah al-qasam, ada sumpah, sungguh. Ya, laqad, sungguh, yassarna al-Qur'an, kami telah mudahkan Al-Quran. Yassarna, kalau ada qad kemudian setelahnya fi'il madhi, menunjukkan kepada benar-benar penekanan. Apalagi di sana ada na, yang artinya kami. Kami menunjukkan kepada al-'azamah, kebesaran. Artinya Allah dengan kebesarannya akan benar-benar memudahkan. Yassarna, Allah ulangi ayat ini sebanyak 4 kali dalam surah Al-Qamar tadi, ayat 17, 22, 32 dan ayat 40. Ya, coba sekarang saya jelaskan agar kalian lebih paham. Perhatikan baik-baik. Aina al-qalam? انتبهوا هذا. طيب. ولقد يسرنا القرآن. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Di sini ada berbagai macam penekanan. Penekanan ini memudahkan seseorang, memudahkan seseorang untuk menghafal Al-Quran, memotivasi seseorang untuk menghafal Al-Quran. Perhatikan,
walaqad yassarna al-Qur'an lidzikri. Lihat di sini lam. Ini adalah lamut taukid. Ini adalah lam penekanan. Lamut taukid adalah lam penekanan. Walaqad, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh, sungguh, yassarna, qad bertemu dengan fi'il madhi, bertemu dengan fi'il madhi menunjukkan kepada penekanan, taukid juga. Yassarna fi'il madhi, yassara yuyassiru, yassara yuyassiru, artinya memudahkan. Ini juga penekanan. Qad bertemu dengan fi'il madhi adalah juga menunjukkan kepada taukid, keniscayaan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguh kami akan benar-benar, sungguh kami benar-benar. Itu penekanan yang kedua. Penekanan yang ketiga di sini pada dhamir munfasil. Nah, hadza lil 'azamah. Ini untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kekuasaan Allah, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kami mudahkan kalian wahai kaum muslimin untuk menghafal Al-Qur'an. Ini motivasi seorang muslim untuk menghafal Al-Qur'an. Tidak ada kata sulit menghafal Al-Qur'an. Ini penekanan tiga. Lam, lamut taukid, qad, setelahnya fi'il madhi, kata kerja yang lampau, yang past tense, menunjukkan kepada taukid juga penekanan. Kemudian na, dhamir munfasil, menunjukkan kepada kami. Kalau kita terjemahkan, dan sungguh kami benar-benar telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Dan kalamullah sidq, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Firman Allah benar, tidak pernah bohong. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfih. Tidak ada kebatilan dalam firman Allah, baik di depan ataupun di belakang. Ketika Allah katakan mudah, maka mudah untuk dihafal. Jangan patah semangat menghafal Al-Quran. Apalagi nanti ada sebagian santri-santri yang bacaannya masih kurang standar, maka nanti ada kelas khusus untuk memperbaiki lisannya. Mungkin dia sudah lancar membaca, tapi untuk dijadikan imam, didengar orang, tidak layak untuk didengar, tidak layak sebagai alumni pesantren intan ilmu. Maka ada kelas khusus. Sabarlah, itu semua untuk antum. Bersabarlah, terutama santri-santri yang kelas 9. Nanti ada pengecekan pelafazan dari bacaan Al-Qur'annya. Karena di pesantren intan ilmu, semenjak kita beralih dari SMP marhalah mutawassithah, marhalah tsanawiyah, maka salah satu target yang sangat kita tekankan adalah menghafal Al-Qur'an. Dan bukan hanya sekedar menghafal, tetapi menghafalnya dengan itqan, makhrajnya benar, tajwidnya benar. Yang ikhtibar itqan dalam keadaan
cepat-cepat, maka pasti tidak masuk nilainya. Yang ikhtibar itqan dengan cepat-cepat pasti tidak akan dimasukkan nilainya. Harus mengulang sampai dia itqan dengan tartil, tajwidnya benar, makhrajnya benar. Cepat-cepat tidak akan dimasukkan nilainya. Harus mengulang sampai pelan-pelan. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Adapun yang cepat-cepat tidak akan diterima. Amma yatasaalun 'anin nabi', la, hadza laysa talibu jauharatil ilm. Ya, baik. Tapi jangan patah semangat, harus semangat menghafal Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita lihat ayat ini dalam realita kehidupan manusia, maka kita benar-benar membenarkan firman Allah ini. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran yang tidak bisa dihitung, dari turun-temurun, generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Tidak ada yang salah dalam hafalannya, baik itu orang Arab, baik itu orang Ajam yang bukan Arab. Bahkan sebagian besar atau kebanyakan, kalau bisa kita katakan seperti itu, kebanyakan penghafal Al-Quran orang Ajam. La ya'rifuna al-arabiyyati syai'an, la ya'rifuna al-arabiyyata syai'an, tidak mengenal Arabia sama sekali. Ini contoh nyata bahwasanya ayat tersebut benar terjadi. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, kalau kalian selama ini menghafal Al-Quran itu hanya dari qiraah Hafs an Asim, hanya satu jenis qiraat, ada 7 qiraat, dan orang bisa menghafalnya. Bacaan Al-Fatihah dibaca dalam 7 bacaan, jenis qiraatnya berbeda-beda. Kalau Al-Fatihah masih mending, Al-Baqarah dibaca dalam 7 bacaan beda-beda, setiap ayatnya berbeda-beda, dan itu bisa dilakukan oleh seorang manusia. Ini menunjukkan bagaimana benarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan patah semangat dalam menghafal Al-Quran, dan jangan mencela-mencela, mikir sana, mikir sini. Akhirnya temannya sudah selesai, dia masih di jalan di tempat mikir sana, mikir sini. Ini mencela-mencela. Akhirnya temannya mendahuluinya. Temannya terus, tetapi dia sana sini, mikir sana, mikir sini. Orang berkreat, orang ada hasilnya, sedangkan dia cuma jalan di tempat karena terlalu banyak pola, terlalu banyak tingkah. Ya, ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perkataan yang menarik yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Husain Ali bin Muhammad, atau yang dikenal dengan Imam Al-Mawardi, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, wafat pada tahun 450 Hijriah. Beliau salah satu dari Syekh Asy-Syafi'iyah, ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau mempunyai kitab Al-Hawi Al-Kabir, kemudian Al-Ahkam As-Sultaniyah. Perhatikan perkataan beliau yang sangat menarik di dalam kitab A'lamun Nubuwah. Kata beliau, min i'jazihi taysiruhu ala jami'il al-sunnah.
atau alsinah, dua-duanya boleh. Termasuk mukjizat Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan menghafal Al-Quran atas seluruh lisan, hatta hafizahul a'jamiyul abkam, sampai bisa menghafalnya seorang yang bukan Arab, yang abkam. Ma mana abkam? Ma mana abkam? Ma ahad ya'rif abkam? Buta apa bahasa Arabnya? A'ma. Taib. Bisu. Bisu. Tuli. Taib. Is'alil musyrifin. Is'alu al-musyrifin. هذا معناه أنهم لا يعرفون يا شيخ. هذا من واجبات قسم اللغة. لا يعرفون الأصم والأبكم والأعمى. ما هو الأبكم يا شيخ؟ Baik. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Al-a'ma alladhi la yubsir, al-asam alladhi la yasma', al-abkam alladhi la yatakallam. Sampai ada orang yang susah berbicara, dia bisa hafal Al-Quran. Dan ini bisa terlihat, silakan buka internet. Yang susah berbicara bisa hafal Al-Quran. Kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, wala yuhfadhu, lihat, perhatikan, la yuhfadhu ghairuhu minal kutubi kahifdhih, tidak ada dihafal dari kitab-kitab yang ada di atas muka bumi ini seperti menghafal Al-Quran. Seluruh kitab suci tidak ada yang dihafal seperti dihafalnya Al-Quran. Wa ma dzaka illa bi khasa'isa ilahiyatin faddalahu biha ala sa'iri kutubih. Maka ini semua tidaklah kecuali merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas Al-Quran. Allah memuliakan Al-Quran dari seluruh kitab-kitab yang ada di atas muka bumi ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, asal hukum Al-Quran dihafal, bukan tertulis dihafal. Lihat perkataan Imam Ibnul Jazari rahimahullah, Muhammad bin Muhammad ad-Dimishqi, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Ini salah satu ahli baca Al-Quran, wafat pada tahun 833 Hijriah. Beliau mengatakan, "Thumma innal i'timada fi naqlil Qur'an ala hifdzil qulubi was sudur la ala hifdzil masahib wal kutub. Wa hadhihi asyrafu khasisatin min Allah Ta'ala li hadhil ummah." Kemudian menyandarkan penukilan Al-Quran berdasarkan hafalan pada qalbu, pada sanubari, bukan pada mushaf atau buku-buku yang dicetak. Asal muasalnya Al-Quran dinukilkan seperti itu. Dahulu tidak ada buku-buku cetakan,
Al-Quran yang akhirnya disebut dengan mushaf, ya. Dan ini adalah kekhususan yang paling mulia dari Allah untuk umat Islam. Jadi umat Islam terkenal dengan menghafal Al-Quran, menukilkan Al-Quran generasi per generasi dengan hafalan, bukan dengan mushaf. Kemudian yang kedua sekarang, itu tadi poin pertama, banyak sub-subnya. Saya ulangi sub-subnya. Asal hukum bagi penuntut ilmu adalah menghafal Al-Quran. Asal bagi penuntut ilmu adalah menghafal Al-Quran. Kemudian poin-poinnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Al-Quran itu di dalam sanubari, dada sanubari seorang muslim. Kemudian poinnya yang kedua, Allah memudahkan orang menghafal Al-Quran. Kemudian poin yang ketiga, contoh-contoh kemudahan Allah di dalam surat Al-Furqan, dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40 tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Kemudian poinnya yang ketiga, menghafal Al-Quran mudah, bisa kita lihat dalam realita kehidupan manusia. Sampai orang bukan Arab, sampai orang yang sulit berbicara, bisa untuk menghafal Al-Quran. Taib. Selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makanya saya katakan ini khusus untuk kelas 9 yang berpindah dari, ingin keluar dari pesantren, berpindah dari alam menghafal Al-Quran kepada alam menghafal Instagram, Facebook dan yang lain-lainnya. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian mengganti yang tinggi dengan yang lebih rendah? Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ketika berpindah, menyatakan dirinya pindah, kemudian pindah ke umum, maka dia berarti mengganti alam menghafal Al-Quran, alam kemuliaan, alam kekhususan umat Islam dengan alam orang-orang awam, orang-orang biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua sekarang, oleh sebab itulah para salafus saleh, kebiasaan mereka sebelum menuntut ilmu apapun menghafal Al-Quran. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sebelum menuntut ilmu apapun maka mereka kebiasaannya menghafal Al-Quran. Sering kita temui biografi para ulama, maka disebutkan hafizal Quran al-Karim thumma ibtada'a bi talabil ilm. Ulama fulan awalnya dia menghafal Quran Karim, baru setelah itu memulai menuntut ilmu. Ini menunjukkan hafalan Al-Quran Al-Karim adalah yang merupakan pokok dasar dalam menimba ilmu agama. Bahkan kebanyakan ulama terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, tidak mengajarkan ilmu hadis sebelum penuntut ilmu ini hafal Quran. Alhamdulillah kalian lakukan seperti itu sekarang. Tidak mengajarkan ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu tafsir sebelumnya kecuali menghafal Al-Quran. Lihat perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, salah satu kitab yang merupakan rujukan dan sandaran dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata, kana salaf la yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman yahfazul Quran. Para ulama salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in,
tidak mengajarkan hadis dan fikih kecuali bagi siapa yang sudah menghafal Al-Quran. Bahkan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah Al-Kinani Al-Hamawi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 733 Hijriah. Beliau mempunyai kitab adab dalam menuntut ilmu, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallimi fi Adabil Alimi wal Muta'allimi. Adab dalam menuntut ilmu, beliau mengatakan salah satu adab dalam menuntut ilmu an yabtadi'a bi kitabillahil ajiz fayutqinuhu hifdhan wa yastahidu ala itqani tafsirih wa sairi ulumih fa innahu aslul ulum wa ummuha wa ahammuha. Hendaknya penuntut ilmu memulai dengan menghafal Al-Quran yang mulia. Dia hafal dengan itqan. Lihat, Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan dengan kata-kata fayutqinuhu hifdhan, menghafalnya dengan itqan. Makanya kita ada ujian itqan, ikhtibar itqan, bersungguh-sungguh untuk mempelajari tafsirnya dan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya, perhatikan baik-baik, Al-Quran adalah sumber ilmu, pokok ilmu, ilmu paling terpenting itu Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang terakhir, poin yang ketiga, saya akan sebutkan keutamaan menghafal Al-Quran. Atau sebelum terakhir ya, poin ketiga, kita cuma 4 poin. Yang pertama, asal hukum penuntut ilmu adalah menghafal Quran. Yang kedua, para ulama salafus saleh, awal adab mereka menuntut ilmu adalah menghafal Al-Quran. Yang ketiga sekarang adalah keutamaan menghafal Al-Quran. Perhatikan baik-baik keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama, tingginya derajat orang yang menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Tingginya derajat orang yang menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat. Sebelum saya sebutkan dalilnya, saya ingin bercerita dulu tentang surga. Hal targhabuna fi dukhulil jannah? Hal turiduna an tadkhulu al jannah? Hal targhabuna fi dukhulil jannah? Naam. Apakah kalian ingin masuk surga? Iya. Semua dari kita ingin masuk surga di akhirat. Di dalam surga ada tingkatan-tingkatan. Kalian lihat itu tangga-tangga, ada tangga-tangga, ada derajat-derajat. Semakin tinggi, semakin mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard." Sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan. Berapa? Berapa tingkatan? 100 tingkatan. Antara satu tingkat dengan tingkat selanjutnya jaraknya antara bumi dan langit. Jaraknya antara bumi yang kita tinggali dan langit. Langit yang bukan kita lihat sekarang, ada awannya, tidak. Langit
yang pernah didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada namanya langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain di dalam surga itu jauhnya seperti bumi dan langit. Kita ini tinggal di planet bumi. Di samping kita ada planet Mars, Pluto, Venus, matahari, bulan. Kumpulan-kumpulan planet tersebut disebut dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti di angkasa raya sana bermiliar-miliar jumlahnya. Jarak antara kita dengan matahari saja sangat jauh kilometernya. Dan itu bukan disebut langit. Itu belum langit. Allahu alam mana yang langit dunia, mana yang langit 1, langit 2, 3, 4, 7 sampai 7. Itulah yang disebut langit. Berarti sangat jauh. Rugi orang yang cuma dapat surga yang rendah. Sebagai penuntut ilmu terutama, maka salah satu keutamaan menghafal Al-Quran, tinggi derajatnya, tinggi tingkatnya di dalam surga. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para sahibul Quran, sahib teman Al-Quran, teman Al-Quran, maksudnya para penghafal Al-Quran. Apa yang dikatakan? Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Naiklah ke tingkatan selanjutnya. Warattil, dan bacalah dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan bacalah dengan tartil? Dikatakan oleh para ulama, ay la tasta'jil fi qira'atik, jangan tergesa-gesa dalam bacaan Al-Quran. Jadi tidak akan diterima hafalan yang cepat-cepat, apalagi makhrajnya jelek, tajwidnya buruk, tidak akan diterima. Ya, beberapa hari lagi akan ikhtibar itqan, namanya juga ikhtibar itqan, bukan hanya ikhtibar tahfidzul Quran, tetapi ikhtibar itqan. Lihat, kata para ulama rahimahullah, la tasta'jil fi qira'atik, jangan tergesa-gesa, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu adalah akhir ayat yang kamu hafal. Akhir ayat yang kamu hafal, itu kedudukan. Kita saja di dunia, orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, bahkan kadang-kadang berbangga naik ke tower Khalifah yang ada di Dubai, tower yang paling tinggi sekarang di atas muka bumi ini. Kenapa mereka begitu? Karena menganggap ketinggian adalah sebuah keistimewaan. Bagaimana ketinggian itu di akhirat? Lebih istimewa lagi. Maka jangan mau bidunu, jangan mau dengan hanya rendahan. Harus semangat untuk yang mencapai yang paling tinggi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, keutamaan kedua, di akhirat nanti orang yang menghafal Al-Quran akan memakai taj. Ma mana tajun? Mahkota, mahkota kemuliaan
dan dipakaikan pakaian kehormatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul ya rabbi hallih fayulbasu tajul karamah thumma yaqul ya rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah thumma yaqul ya rabbi irda anhu fayuqal iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Akan datang para sahibul Quran. Sahib itu artinya teman dekat Al-Quran, yang menghafal Al-Quran pada hari kiamat. Lalu dikatakan, wahai Allah, halih, pakaikan kepadanya. Maka akhirnya dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian dikatakan lagi, ya Rabbi zidhu, wahai Rabb, wahai Allah, tambahkan. Fayulbasu hullatul karamah, dipakaikan jubah kemewahan. Humma yaqul ya Rabbi zid irda anhu, wahai Allah, ridai dia. Ridha Allah adalah nikmat paling besar di akhirat kelak. Wa ridwanun minallahi akbar, keridhaan dari Allah adalah besar. Fayuqal iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Maka dikatakan kepada dia, naiklah, bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah tingkatanmu, derajatmu. Dan di setiap ayat yang dia baca dituliskan pahala kebaikan untuknya. Satu ayat, satu kebaikan. Satu ayat, satu kebaikan. Terus seperti itu. Subhanallah. Ayat yang ada dalam Al-Quran 6.200-an sekian. Maka dia akan mendapatkan setiap ayat hasanah, kebaikan. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia dan baik. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mu'minin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lah ma'as safaratil kiramil bararah." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia menghafalnya. Lihat, kata-kata dia menghafalnya. Maka dia akan bersama para malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah yang baik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, betul yang keempat? Betul? Yang keempat, para penghafal Al-Quran didahulukan keberadaannya baik di dunia ataupun di akhirat. Saking mulianya penghafal Al-Quran, didahulukan keberadaannya di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan sekarang hadis yang menunjukkan akan hal ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Amir bin Wathilah rahimahullah, beliau bertemu dengan Nafi' bin Harith. Nafi' bin Harith bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Usfan, di daerah Usfan. Nafi' bin Harith adalah gubernurnya kota Mekah. Umar bin Khattab atasannya Nafi' bin Harith sebagai khalifah Amirul Mu'minin. Bertemu dengan gubernurnya yang bernama Nafi' bin Harith di sebuah daerah di luar kota Mekah, yaitu di daerah Usfan namanya. Kemudian Umar berkata, "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Wahai Nafi', engkau sekarang keluar, siapa yang kamu suruh untuk menjaga kota Mekah?
Maka Nafi' mengatakan Ibnu Abza. Siapa namanya? Ibnu Abza. Qulu sawiyan. Ibnu Abza. Ibnu Abza. Ibnu Abza. Ibnu Abza. Kemudian Umar berkata, "Man Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza? Kemudian Nafi' mengatakan, "Maula min mawalina." Dia mantan budak dari mantan-mantan budak kita yang ada di Mekah. Maka Umar heran. Istakhlafta alaihim maula? Engkau menyuruh menjadi gubernur sementara engkau keluar seorang mantan budak? Maka Nafi' bin Harith mengatakan, "Innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla wa innahu 'alimun li ilmi al-fara'id." Sesungguhnya dia penghafal Quran, alim dengan Al-Quran, dan dia ahli ilmu waris yang kalian nanti marhalah ats-tsanawiyah akan mempelajarinya. Ilmu waris, pembagian harta waris. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian telah bersabda, benar Allah telah mengangkat orang-orang dengan sebab Al-Quran, dan Allah merendahkan orang-orang dengan sebab Al-Quran. Maka orang penghafal Quran dikedepankan, didahulukan di dunia sebagai pemimpin yang paling pantas penghafal Quran. Kemudian sebagai pemimpin salat yang paling pantas yang hafal Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling pantas mengimami orang-orang adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang meskipun dia anak kecil, jika dia lebih banyak hafalannya, maka dia paling pantas untuk mengimami sholat saat sholat berjamaah, jika dia faham tata cara sholat. Orang yang menghafal Al-Quran bahkan didahulukan, dimintai musyawarah. Jadi kalau anda punya masalah, maka lihat teman-teman anda yang sudah hafal Quran 30 juz, minta pendapatnya. Wah, saya pengen keluar nih setelah marhalah mutawassithah, saya ingin melanjutkan SMA umum. Gimana menurut pendapatmu? Yang dimintai musyawarah pertama kali penghafal Quran. Yang keempat, orang menghafal Quran didahulukan saat dikuburkan di dalam pekuburan. Saat peperangan Uhud, satu lubang kadang-kadang untuk 7 orang, satu lubang kubur untuk 7 orang. Maka yang dimasukkan pertama kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuhum aktsaru hifdhan lil Quran akhdhan lil Quran. Siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran dari yang mati-mati syahid ini? Maka kemudian ditunjuk fulan. Maka dahulukan mereka. Ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi penguat di hadapan Allah pada hari kiamat atas mereka, orang-orang yang menghafal Quran. Jadi ini bukan main-main. Ini nasib kita nanti di akhirat, menghafal Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang menghafal Quran didahulukan dalam tampuk kepemimpinan, didahulukan menjadi imam sholat meskipun dia masih belum baligh, didahulukan ketika dimintai musyawarah, didahulukan ketika dimasukkan ke dalam kubur, orang yang menghafal Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghafal Quran dianggap oleh Allah sebagai keluarga terdekatnya Allah. Ini keutamaan yang keberapa? Yang kelima. Orang yang menghafal Quran didahulukan dianggap sebagai keluarga terdekatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Innallaha ahlin, inna lillahi ahlin minan nas." Qalu ya Rasulullah man hum? Qalu hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah memiliki ahlin. Ahlin jamak dari ahl. Keluarga-keluarga dari manusia. Siapa mereka, wahai Rasulullah? Kata para sahabat, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah para penghafal Al-Quran, orang-orang yang terdekat dan khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang luar biasa juga, para penghafal Al-Quran tidak akan dibakar oleh api neraka. Para penghafal Al-Quran tidak akan dibakar oleh api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana al-Qur'anu fi ihabin ma akalathun nar." Kalau seandainya Al-Quran itu dalam sebuah tempat yang terbuat dari kulit, maka tidak akan dibakar oleh api neraka. Al-Quran, para penghafalnya tidak akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam api neraka. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang tepat kita 1 jam berbicara, tepat kalian juga halaqahnya selesai. Maka siapa yang paling bagus tulisannya pada pagi ini dapat hadiah dari saya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti musyrif dicek, ini tulisan dikumpulkan kepada musyrif masing-masing. Tulisan yang sudah ditulis oleh para santri dikumpulkan kepada musyrif halaqah masing-masing. Lalu dicek siapa yang paling bagus, ditarsyih, dipilih siapa yang paling bagus tulisannya, paling lengkap, maka akan dikasih hadiah 1, 2, dan 3. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hal indakum min su'al? Sa'ilun wahid au ithnan? La ahada yurid an yas'al? La ahada yarghabu fi su'al? Taib. Semestinya lebih semangat lagi setelah ini untuk menghafal Quran. Oh, terakhir saya lupa. Tata cara memurajaah Al-Quran. Yang pertama, perbanyak istighfar. Tata cara memurajaah Al-Quran. Pertama, memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, berdoa, meminta kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Bisa dibaca doa minta kemudahan secara umum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Doa meminta kemudahan. Bisa juga Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kemudian setelah itu, lihat, perhatikan baik-baik. Yang keempat, baca yang sudah dihafal. Jangan mencoba menghafal sebelum dibaca. Apa yang sudah dihafal dibaca dari mushafnya, dibaca. Dalam membaca ini bisa membacanya per ayat. Kalau seandainya sudah lama sekali tidak dimurajaah, baca dulu dengan baik dan benar, dengan tajwid dan makhraj yang benar. Baca
Tergantung hafalan kita masih lengket atau memang benar-benar hilang. Kalau ada yang masih nyangkut-nyangkut, maka baca setengah halaman, baca saja, atau satu halaman, baca dulu, baca berkali-kali, kalau perlu berpuluh-puluh kali. Jangan hawa nafsu untuk memurojaah tanpa bacaan. Ingat baik-baik, jangan hawa nafsu untuk murojaah tanpa membaca sebelumnya. Baca berkali-kali. Kalau hafalannya benar-benar hilang, baca per ayat, pelan-pelan baca, seperti orang bangun sebuah bangunan, pelan-pelan. Nanti akan dapat sendiri. Nanti akan dapat sendiri. Allah akan memudahkan. Baca per ayat berulang-ulang, baca dulu, baca sebaik-baiknya, panjang pendeknya, gunnah idghamnya, mat-matnya, baca dengan baik, makhrajnya, baca dengan baik. Baru setelah itu dirasa cukup, tutup Al-Qur'annya. Yang keenam, betul ya? Yang kelima apa enam? Yang kelima, tutup Al-Qur'annya. Baru mulai menghafalkan kepada yang lain. Baru mulai menghafalkan kepada yang lain. Itulah asal hukum talaqi Al-Quran, menghafalkan kepada yang lain. Tutup Al-Qurannya, baru mulai menghafalkan kepada yang lain. Yang tersendat-sendat berarti di situ ada masalah. Ingat baik-baik. Yang ketujuh, jika tersendat-sendat, maka yang tersendat itu diingat. Yang keenam, jika tersendat, maka di situ yang diingat. Dan terus ulang-ulangi seperti itu sambil bertawakal kepada Allah dan yakin janji Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Itulah 7 cara atau 7 cara untuk mudah memurojaah. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, bersalawat atas Rasul. Yang ketiga, berdoa meminta kemudahan. Yang keempat, membaca dengan pelan-pelan. Membaca. Yang kelima, apa yang kelima? Menutup Al-Quran dan menyetorkannya kepada yang lain. Menutup Al-Quran dan menyetorkannya kepada yang lain. Kemudian yang keenam, yang tersendat jangan diberitahu. Yang tersendat jangan diberitahu. Tapi ingatlah, oh di sini saya yang kurang hafalnya. Kemudian yang ketujuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang yang bertawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memudahkannya dan Allah akan menyampaikan perkaranya. Ini yang bisa sampaikan. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala sahabiyyun jalil Umar bin Khattab al-Faruq radhiyallahu anhu, ta'allamul Arabiyyah fa innaha tusabiqul aql wa tazidu bil furu'a. Wa qala Imam Mubarak Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ala kulli muslim an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu fi ada'i tafsir, kama alayhi an yata'allama as-salata wal afkar. Wa nawaddu an nudhakirakum ayyuhat talabah annahu yajibu alaykum at-takallum wa tahadduth bil lughatil arabiyyah yawmiyan ma'a ashabikum fi kulli makan. Nahnu syababul Islam al-sinatuna al-arabiyyah wa nuhibbu an natakallama bil lughatil arabiyyah. Hadza ma'qul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.